Football Universe. Inter Milan terkenal karena selalu memiliki kiper-kiper hebat dari masa ke masa. Berikut adalah 8 kiper hebat Inter Milan yang dikenal dunia. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Inter Milan adalah salah satu klub Italia yang mempopulerkan filosofi permainan bertahan atau catenaccio. Di era 1960-an, pelatih mereka, Helenio Herrera, menyempurnakan gaya bermain Italia dengan filosofi ini. Salah satu kunci dari berhasilnya sistem permainan catenaccio adalah ketangguhan seorang penjaga gawang. Hal ini membuat setiap pelatih Inter Milan akan berfokus untuk mendapatkan kiper hebat lewat scouting yang jitu dan metode pelatihan yang baik. Hasilnya terlihat sangat jelas. Di hampir setiap generasi Inter Milan selalu memiliki seorang kiper yang tangguh, baik di Italia maupun di dunia. Berikut adalah 8 kiper hebat Inter Milan yang dikenal dunia. Nama pertama adalah Lorenzo Buffon. Dia adalah kiper terbaik Italia di zamannya. Namanya bahkan disamakan dengan kiper peraih Ballon d'Or, yaitu Lev Yashin. Ketangguhannya di bawah mister gawang sudah tak diragukan lagi, karena Buffon sudah berhasil menghasilkan 4 buah Scudetto bagi rival Inter Milan, yaitu AC Milan. Namun Buffon ingin tantangan baru, meskipun usianya sudah berkepala 3 dan hampir pensiun. Dia pun mencoba menyeberang ke Inter Milan karena dirayu oleh Helenio Herrera. Jadilah pada tahun 1960 Buffon resmi berseragam Inter Milan. Penonton pun dibuat kagum akan aksi-aksi Buffon di lapangan karena dia adalah kiper yang sering melakukan penyelamatan akrobatik. Kehadiran Buffon di gawang Inter Milan menghadirkan prestasi besar bagi mereka, yaitu mereka berhasil mematahkan dominasi AC Milan dengan memenangkan Scudetto pada musim 1962-1963. Fans Inter Milan menyebutnya dengan sebutan Il Magnifico, karena memang dia selalu tampil menakjubkan. Nama kedua adalah Giuliano Sarti. Setelah Lorenzo Buffon meninggalkan Inter Milan, maka Inter Milan kemudian merekrut kiper legendaris dari klub Fiorentina yang bernama Giuliano Sarti. Bersama Fiorentina, Sarti berhasil mempersembahkan beberapa gelar bergengsi, di antaranya Scudetto, Coppa Italia, dan Piala Winners. Keputusan yang tepat Inter Milan mendatangkan Sarti membuahkan prestasi. Sarti dikenal sebagai kiper Inter Milan di era keemasan atau Grande Inter yang menjadi klub terbaik di Eropa waktu itu. Inter Milan dibawanya kemudian menjuarai Serie A di 2 musim berturut-turut, 1964 sampai 1966. Kemudian yang paling membanggakan, mereka mampu meraih Piala Champions di 2 musim berturut-turut juga, karena Giuliano Sarti tampil fantastis di gawang Inter Milan. Tak sampai di situ, Sarti juga membuat Inter Milan menguasai dunia dengan memenangkan Intercontinental Cup 2 kali berturut-turut. Sarti memiliki kemampuan menghentikan tembakan jarak dekat. Dia tidak pernah takut akan bola dan sangat cepat dalam mengantisipasinya. Sarti juga dikenal sebagai kiper mula-mula yang bermain ke depan sebagai sweeper. Serta Sarti juga mampu membantu penyerangan dengan umpan-umpan efektif. Nama ketiga adalah Ivano Bordon. Setelah era Sarti, Inter Milan kemudian harus menunggu sekitar 10 tahun lagi untuk memiliki seorang kiper tangguh. Dia adalah Ivano Bordon yang memperkuat Inter Milan sejak berusia 19 tahun.
Pada awalnya dia adalah kiper pelapis bagi Ludo Vieri. Namun karena konsisten dan penampilannya yang terus menanjak, maka dia pun dipilih menjadi kiper utama Inter Milan. Ketenangannya di gawang sejalan dengan sikap keseharian Bordone, yang adalah seorang introvert sejati. Tetapi dalam hal menghalau bola yang mengarah ke gawang, Bordone sangat lincah dan cepat. Lompatan jauhnya juga memungkinkannya menjangkau bola-bola yang susah. Karena hal ini, fans Inter Milan menjulukinya Il Pallottola atau si peluru. Bersama Nerazzurri, Bordone membawa Inter Milan meraih 2 Scudetto pada musim 1970-71 dan 1979-1980. Serta Coppa Italia musim 1977-1978 dan 1981-1982. Bordone tak hanya sukses dengan klub. Kala dia membela timnas Italia, Bordone juga berhasil mempersembahkan gelar Piala Dunia 1982. Meskipun kala itu dia hanya menjadi pelapis bagi Dinossov. Nama keempat adalah Walter Senga. Kiper ini adalah salah satu kiper yang membuat kami suka menonton pertandingan Inter Milan, walau kami bukan fans Inter. Hal ini karena Senga selalu menunjukkan permainan yang sangat menghibur sebagai seorang kiper. Dan semangat pantang menyerahnya patut diberi pujian. Senga besar bersama Inter Milan. Sejak berusia 11 tahun, dia telah berseragam Akademi Inter Milan. Saat berusia 17 tahun, dia telah resmi memperkuat Inter Milan Senior. Sebanyak 328 laga dari tahun 1978 sampai tahun 1994 dimainkannya untuk Inter Milan. Dia layak disebut sebagai kiper terbaik Inter Milan sepanjang masa. Oleh fans Inter Milan, dia dijuluki Delta Plano atau si pesawat layang karena kemampuan penyelamatannya yang sering menjangkau bola-bola jauh dengan cara melayang di udara. Selain itu, ada juga beberapa tifosi yang menyebutnya El Uomo Ragno atau si Spider-Man karena dia memang sangat mengagumkan. Gelar-gelar bergengsi dipersembahkannya untuk Inter Milan, di antaranya gelar Scudetto pada musim 1988-1989, Piala Super Italia tahun 1989, dan 2 Piala UEFA pada tahun 91 dan 94. Bersama timnas Italia, dia juga sukses menjalani 58 laga internasional, termasuk membela negaranya dalam Piala Eropa 1988 dan Piala Dunia 1990. Nama kelima adalah Gianluca Pagliuca. Si ganteng adalah julukan untuk kiper ini, karena parasnya memang sangat tampan dan menurut rumor, dia telah meluluhkan hampir 100 wanita di pelukannya. Tetapi bukan itulah kehebatan Pagliuca sebenarnya. Karena kehebatannya justru adalah sebagai seorang penjaga gawang. 3 klub besar Italia, yaitu Sampdoria, Inter Milan, dan Bologna, mengabadikannya sebagai salah satu kiper terbaik mereka. Dan bahkan tim nasional Italia juga menyanjungnya. Pagliuca bergabung dengan Inter Milan pada tahun 1994 dengan transfer yang memecahkan rekor dunia dari Sampdoria, yaitu sebesar 7 juta euro. Karena waktu itu dia baru saja membawa Italia masuk final Piala Dunia 1994, meskipun dikalahkan Brazil. Kedatangan Pagliuca di Inter Milan langsung membuahkan hasil dengan mengantarkan Nerazzurri memenangkan Piala UEFA Cup pada musim 1997-1998. Kiper ini terkenal karena kemampuan refleksnya yang sangat baik. Dan juga dia adalah seorang kiper spesialis penghalau tendangan penalti. Lawan-lawan Inter Milan pasti akan gentar duluan jika adu penalti melawan Pagliuca. Karena hal ini dia dijuluki The Wall atau si tembok. Nama keenam adalah Francesco Toldo.
Toldo awalnya adalah legenda Fiorentina, tetapi di awal tahun 2001, klub ungu ini mengalami masalah keuangan, sehingga Toldo harus dijual ke Inter Milan. Tetapi sebagai seorang profesional, Toldo tetap berusaha menyajikan permainan terbaik. Di klub barunya ini, dia pun perlahan menjadi salah satu bintang besar mereka. Bersama Inter Milan, Toldo mampu mempersembahkan 5 gelar Scudetto, 3 gelar Coppa Italia, 3 gelar Super Coppa Italiana, dan 1 gelar Champions League. Ini adalah pencapaian terbesar seorang penjaga gawang Italia untuk Inter Milan. Toldo adalah kiper yang sangat atletis, memiliki lompatan yang jauh, kemampuan refleks cepat, umpan-umpan akurat, serta dapat menghalau penalti dengan baik. Sampai pensiun, Toldo berada di Inter Milan, dan dia pun dijadikan legenda bagi klub biru hitam ini. Nama ketujuh adalah Julio Cesar. Dia adalah kiper pertama dari luar Italia yang sangat dipuja oleh fans Inter Milan. Hal ini karena Julio Cesar mampu mengantarkan Inter Milan kembali berjaya untuk menjadi tim terbaik di dunia. Treble winner yang diraih Inter Milan pada musim 2009-2010 menegaskan kehebatan Julio Cesar. Pada tahun 2005, Julio Cesar dibeli Inter Milan dari Flamengo untuk melapis kiper utama mereka, yaitu Francesco Toldo. Seiring berjalannya waktu, penampilan Julio Cesar meningkat, dan dia pun dijadikan kiper utama mereka. Kepercayaan ini tak disia-siakan Julio Cesar dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di Giuseppe Meazza. Sebanyak 228 pertandingan dimainkan Julio Cesar untuk Inter Milan, dan dia pun sukses mempersembahkan 14 trofi bergengsi untuk Inter Milan. Dia adalah kiper yang pintar membaca permainan, memiliki refleks cepat, dan juga spesialis menghalau tendangan penalti. Nama ke-8 adalah Samir Handanovic. Dia adalah kiper Inter Milan yang sudah mengawal gawang Inter sejak tahun 2012. Dia sebenarnya seorang legenda dari klub Udinese, karena di tim tersebut dia bermain sekitar 8 tahun dan sering menjadi pahlawan mereka dengan penyelamatan penting. Handanovic pernah menjadi kiper yang melakukan penyelamatan terbanyak penalti di Serie A untuk Udinese. Karena hal ini, maka pada tahun 2012 dia pun dibeli Inter Milan, dan di klub inilah Handanovic mengabdi sampai hari ini. Selain sebagai spesialis penalti, Handanovic juga dikenal sebagai kiper yang sering menyelamatkan bola-bola susah. Dia pun sangat tenang berhadapan 1 lawan 1 dengan striker-striker lawan. Dia sukses menjadi kiper paling sedikit kebobolan di 3 musim Serie A. Setelah mengantarkan Inter Milan Scudetto di musim 2020-2021, kini Handanovic mulai tersingkirkan posisinya oleh kiper debutan baru, yaitu Andre Onana. Tetapi fans Inter Milan tetap menghargai pengabdian Handanovic terhadap Inter Milan yang telah dibelanya selama 11 tahun. Next, apakah Andre Onana dapat menjadi kiper legendaris Inter Milan pertama asal Afrika? Kita tunggu pembuktiannya di final Liga Champions 2023. Forza Inter!